البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Sebelum kita melanjutkan hadis yang berikutnya dari kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq Asbahullah, hadis yang kemarin kita baca setorkan terlebih dahulu seperti biasanya. Pendek hadisnya, mudah dihafal, yaitu seputar sifat yang sangat mulia, yaitu sifat as-samahah atau samh, mudah memaafkan, orangnya mudahan baik dalam jual beli ataupun dalam menuntut haknya, tidak banyak tuntutan atau yang semisalnya. Ketika dia punya hutang, dia tidak menunda-nunda, segera membayar. Ketika dia menagih hutang, dia juga apa? Orangnya mudahan, memberikan waktu, memperpanjang waktunya dengan cara yang sahal dan mudah. Kemarin yang kita baca ya, hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Tafadhal antum. Naam, ahsantum, barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsantum, barakallahu fiik. Fadhal. Naam, ahsantum, barakallahu fiik. Fadhal. Naam, ahsantum, barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsantum, barakallahu fiik. Tafadhal.
Na'am, ahsant. Barakallahu fiik. Fadhal. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا بلغ يسأل فقد رواه البخاري. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsantum 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 barakallahu fiik. Antum hafal? Tafadhal. Qala rahimallah rajulan sam'an idza ba'a wa idza ishtara wa idza qada. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Antum hafal akh? Hah? Belum. La ba'as. Antum hafal? Tafadhal. An siapa dulu an? Rawahu? Ayo, na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal, tafadhal akh. Tafadhal. Rawahu? Bab jelas siapa?
Yang ma'ruf rawal Bukhari atau siapa? Pakai yang ma'ruf ya, rawal Bukhari. Na'am barakallahu fiikum. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah, perhatikan baik-baik yang punya kitab. Al-wafa'u bil wa'di. Pembahasan baru yaitu seputar sifat yang mulia yaitu al-wafa'u bil wa'di, yaitu menepati janji. Jadi kalau dia janji, dia tepati. Kalaupun ada halangan, dia menyebutkan uzurnya atau menyebutkan alasannya. Tapi kalau dia berjanji mengingkari, itu termasuk salah satu ciri-ciri atau sifat orang munafikin. Sebagaimana sudah antum sering mendengarnya hadis yang masyhur, ma'ruf, sahih. Ayatul munafiqi salah. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Pertama, idza haddatsa kadzaba. Apabila berkata dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji mengingkari. Wa idza tumina khana. Apabila dipercaya dikasih amanah dia berkhianat. Paham ya? Itu termasuk ciri-ciri orang munafik. Wal iyad billah. Nifaknya nifak apa? Nifak amali. Termasuk perilaku amalan orang-orang munafik kalau berkata dusta. Berjanji mengingkari. Diberikan amanah dia berkhianat. Paham ya? Dipercaya malah dia berkhianat. Nah, sekarang sifat yang mulia di sini al-wafa'u bil wa'di, yaitu memenuhi janji. Nah, melaksanakan janji. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Dari hadisnya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Beliau sahabat yang mulia Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Termasuk hadis yang sering antum dengar ya, dari sahabat yang mulia Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, di antaranya apa? Awwalu ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub. Kemudian pertama kali Allah Ta'ala menciptakan pena, makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan kepada pena tadi, uktub, tulislah. Akhirnya penanya bertanya, wa ma aktub, apa yang harus aku tulis, kata pena tadi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan kepada pena tadi, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah semua kejadian yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kemudian juga hadis yang masyhur, ma'ruf yang sering antum dengar, yang merupakan salah satu rukun daripada rukun salat, yaitu apa? Al-Fatihah. Nah, hadisnya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengatakan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Paham ya? Naam, seperti itu. Ini sekedar selingan mengenai Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, tidak asing lagi di telinga kita. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, "Itmanuni sittan min anfusikum adman lakumul jannah masyaallah." Ini perhatian baik-baik ini. 6 perkara kalau kita semuanya berani melakukannya untuk Allah Subhanahu wa taala atau untuk Rasulullah SAW. 6 perkara tersebut barakallahu fikum akan menghasilkan manfaat dan juga kebaikan yang besar, yaitu Rasulullah SAW menjamin apa? Surga baginya. 6 perkara. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Itmanuni sittan. Berilah kalian jaminan untukku 6 perkara. Min anfusikum, dari diri kalian sendiri. Atman lakumul jannah, niscaya aku akan menjamin untuk kalian surga. Masya Allah. Apa 6 perkara tersebut? Perhatikan kitabnya yang punya kitab. Usduqu idza haddastum. 1. Jujurlah kalian kalau berkata. Ini berani menjamin, jujur. Ini pertama. Dalam berkata jujur. Karena kejujuran membawa apa? Kebaikan. Dan kebaikan menghantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana hadis yang tidak asing lagi di telinga kita semuanya. Innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu menghantarkan kepada kebaikan.
dan kebaikan menghantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Orang jujur tenang hatinya, tentram pikirannya. Tapi kalau orang itu bohong, bimbang, pelin-pelan, tidak tenang pikirannya. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, as-sidqu tuma'ninah wal kadhibu ribah. Inna sidqa tuma'ninah wal kadhiba ribah. Sesungguhnya kejujuran tenang. Kejujuran sumber ketenangan. Kalau antum jujur, kita jujur dalam semua hal, dalam jual beli, transaksi, akad pernikahan, akad jual beli, dalam perkataan, perbuatan, insyaallah biidznillah jaminannya luar biasa. Tenang hatinya. Orang enggak tenang itu karena enggak jujur. Paham ya? Wal kadhiba ribah, dan kebohongan itu sumber ribah, yaitu kegoncangan, keraguan, kebimbangan. Orang bimbang, ragu, bingung karena enggak jujur. Paham ya? Sampai-sampai apa? Diungkapkan dalam pantun, as-sidqu hulwan wa wal murru. Ya enggak? Was-sidqu la yatrukul hurru. Artinya apa? Kejujuran itu sebenarnya, nah barakallahu fikum, memang pahit tapi manis. Paham ya? Pahitnya kapan? Ketika dia berbuat jujur pahit, tapi hasilnya manis. Dan kejujuran ini tidak ditinggalkan oleh orang yang benar-benar dia itu merdeka dan paham. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi kejujuran adalah perkara yang disyariatkan dan bahkan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadidan, ay qaulan shawaban. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah taala dan berucaplah ucapan yang jujur, ucapan yang benar. Paham ya? Jadi kejujuran membawa kepada kebaikan. Ini yang pertama. Usduqu idza haddatstum. Jujurlah kalian ketika kalian berbicara. Nah, kalau berbicara upayakan jujur, jangan bohong. Nah, barakallahu fiik. Nah, karena kebohongan justru menghantarkan kepada apa? Neraka. Iyyaka wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hatta walaupun canda, jangan bohong. Paham ya? Kalaupun canda yang jujur, jangan bohong. Canda sama anak kecil misalkan antum gini-gini tangannya, gini-gini. Enggak usah bohong. Kalau ada misalkan apa? Biji salak ya biji salak beneran gitu loh. Enggak usah barakallahu fikum gini-gini. Allah musta'an. Apain gini-gini? Kalau anak kecil ya antum itu termasuk bohong juga, enggak boleh. Canda pun upayakan jangan bohong. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, mana jumpai berkali-kali itu tidak benar. Paham ya? Kalau antum bawa biji salak beneran enggak masalah nih, tafadhol. Tapi kalau teman gini-gini, gini-gini kan, namanya bohong ini, ngapain? Allah musta'an, hati-hati. Jadi hatta walaupun canda, upayakan dikondisikan, jangan bohong. Nah, karena kalau bohong itu akibatnya berbahaya. Kalau sering bohong, akhirnya ujung-ujungnya apa? Nanti dicatat di hadapan Allah Taala itu kadzdzaba, pendusta. Naam. Dan juga dapat laknat juga, laknatullah 'alal kadzibin. Allah Taala melaknat orang-orang yang berdusta. Dalam bercanda pun jujur. Rasulullah ketika bercanda, beliau bohong atau jujur Rasulullah? Jujur. Tidak ada yang masuk surga perempuan tua, kata Rasulullah SAW. Akhirnya perempuan tua tersebut menangis. Setelah menangis didatangi oleh Rasulullah SAW. Nah, ini mayubki, kenapa kamu menangis? Kemudian perempuan tua tadi mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau mengatakan tidak ada perempuan tua masuk surga. Canda padahal, tapi candanya benar. Memang enggak ada di surga itu perempuan tua. Langsung beliau membacakan perkataan Allah Taala, wa ja'alnahunna abkara. Kami jadikan mereka menjadi para gadis, perempuan-perempuan yang muda di surga. Masya Allah. Nah, menunjukkan bahwasanya apa, barakallahu fiik, canda boleh tapi jangan bohong. Paham ya? Jangan bohong. Nah, karena terbiasa bohong itu biasanya nanti berbahaya. Walaupun antum misalkan taruhlah ngajari anak kecil, anak antum misalkan, itu diupayakan jangan bohong. Oh, ini ada tekek. Paham ya? Ada tikus. Untuk membuat dia biar diam, itu pun hindari kalau bohong. Makanya kalau tekek beneran enggak masalah. Ada tikus beneran enggak masalah, tapi kalau bohong jangan. Paham ya? Karena kebohongan sangat berbahaya sekali. Nah, walaupun tanda diupayakan, dikondisikan jujur. Nah, kita lihat sini. Poin yang kedua, pertama tadi ingat ya, kalau berkata jujur. Yang kedua, wa aufu idza wa'adtum, dan penuhilah, tepatilah kalau kalian berjanji.
Antum misalkan atau kita punya hutang sama si fulan. Ya fulan, ana hutang uangnya 5 juta. Mengembalikan kapan? Kata si fulan tadi itu. Nah, kemudian al-akh yang pinjam uang tadi mengatakan insyaallah 2 bulan lagi. Dah. Jadinya 2 bulan ya. Nah, upayakan ketika datang sudah sampai 2 bulan ditunaikan. Berjanji jangan diingkari. Paham ya? Ditepati janjinya. Kalau seandainya ada udzur yang syar'i, dia ngomong, cakap gitu loh, jangan diam aja. Paham ya? Karena enggak ditagih hutangnya diam aja, jangan. Cakap, ngomong dia, afan ya akhi ana mungkin belum siap. Uangnya belum ada. Lebih enak kan? Na'am barakallahu fiik, seperti itu. Jadi yang kedua, apabila berjanji ditepati. Karena termasuk sifat orang munafik tadi apa tadi? Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji mengingkari. Kemudian poin yang ketiga, kan 6 perkara tadi. Rasulullah SAW akan memberikan jaminan surga bagi orang yang siap untuk menjamin melaksanakan 6 perkara untuk Rasulullah SAW. Apa 6 perkara? Pertama, jujur dalam berkata. Kedua, menunaikan menepati janji. Ketiga, wa'addu idza tumintum, dan tunaikanlah apabila kalian diberikan amanah. Diamani uang 100 juta untuk dikasihkan fuqara wal masakin, serahkan 100 juta. Antum enggak perlu barakallahu fikum mengurangi hatta walaupun 1 juta dengan alasan uang apa? Bensin. Uang administrasi, uang operasional katanya. Paham ya? Barakallahu fikum, amanah. Amanah itu berat. Kenapa berat? Ingat ayat yang sering antum dengar. Akhir dari surat apa? Al-Ahzab. Ayat seputar apa? Seputar amanah itu berat. Awal mulanya amanah itu disodorkan, ditawarkan kepada siapa? Awal mulanya amanah itu kepada gunung, kepada langit, bumi. Mereka semuanya keberatan untuk memikulnya. Paham ya? Nah, akhirnya siapa yang mikul amanah? Yang berani mikul? Manusia. Manusia. Makanya harus hati-hati. Amanah itu berat, apalagi kalau yang diamanahkan bentuknya fulus, uang. Ini kalau antum enggak hati-hati berat. Dikasih amanah 100 juta. Untuk apa ini, Untuk pembangunan pondok misalkan. Ya, atau untuk barakallahu fikum menyantuni para janda misalkan. Janda Ahlussunnah misalkan. Atau untuk menyantuni fuqara masakin dari kalangan Ahlussunnah. Dia potong 50 juta. Dibelikan mobil pribadi, Karimun bekas. Allahu musta'an, contoh saja. Contohnya itu terus ya, enggak masalah. Yang penting barakallahu fikum, amanah itu harus tunaikan. Allah Taala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal, fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan, innahu kana dzaluman jahula." Artinya apa? Sesungguhnya kami tawarkan, sodorkan amanah kepada langit, bumi, gunung, bayangkan. Makhluk yang besar, langit besar, 7 lapis langit. Bumi 7 lapis juga besar. Gunung, masya Allah, semuanya apa? Enggan untuk memikul amanah, merasa keberatan. Siapa yang berani memikul akhirnya? Manusia. Wa hamal hal insan, manusia yang membawa amanah, memikul amanah tersebut. Na'am barakallahu fikum. Sesungguhnya manusia itu suka berbuat zalim dan juga apa? Na'am barakallahu fikum, sesungguhnya dalam keadaan bodoh. Menunjukkan bahwasanya amanah berat. Kalau antum atau kita tidak mampu mengemban amanah, apalagi harta misalnya, serahkan kepada orang-orang yang mampu. Paham ya? Karena kita saja tanpa harta yang diserahkan oleh kita sudah memiliki amanah. Kita diamanai mata, diamanai telinga, diamanai hidung, diamanai hati, diamanai akal. Itu semua amanah dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jangan sampai kita gunakan kepada selain yang Allah Taala cintai. Paham ya? Jangan sampai kita gunakan kepada perkara maksiat. Amanah barakallahu fiik. Naam. Berarti yang ketiga, wa'addu idza tumintum. Apabila kalian diberikan amanah, tunaikanlah amanah tersebut. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana perkataan Allah Taala mengenai amanah, bagaimana Abdurrahman? Bukan yang itu. Amanah ditunaikan kepada pemiliknya. Ayo, Abdullah. Innallaha
Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Ya, na'am. Di situ ayatnya jelas sekali. Allah Taala merintahkan kita semuanya untuk menunaikan amanah kepada yang berhak mendapatkannya. Jangan sampai salah jalur atau semisalnya. Berikutnya, wahfadhu furujakum, dan jagalah kemaluan-kemaluan kalian. Paham ya? Ini poinnya berikutnya. Pertama, berkata jujur. Kedua, apabila berjanji ditepati. Ketiga, menunaikan amanah. Keempat, menjaga kemaluan. Paham ya? Menjaga kemaluan. Maksudnya apa? Maksudnya tidak berzina, atau tidak melakukan kemaksiatan dengan kemaluannya. Paham ya? Dijaga baik-baik. Kalau sudah saatnya menikah, segera menikah, jangan ditunda-tunda. Paham ya? Kalau belum mampu untuk menikah, puasa. Paham ya? Sebagaimana hadisnya apa itu? Abdullah Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu, rawi Muslim. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai segenap para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Kenapa? Tujuannya apa menikah itu tujuannya? Tujuannya apakah hanya untuk bersenang-senang? Bukan. Ingat tujuannya. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Dikarenakan pernikahan itu bisa lebih menundukkan pandangan dan bisa lebih menjaga kemaluannya. Kalau enggak mampu bagaimana? Solusi berikutnya, faman lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Dan barang siapa yang belum mampu maka puasa. Fa innalahu wija. Maka sesungguhnya puasa tersebut sebagai tameng, bentengnya. Puasa Senin Kamis, puasa Daud, paham ya? Nah, barakallahu fikum, atau yang semisalnya. Jadi fungsi tujuannya pernikahan tadi apa? Untuk menjaga kemaluan. Naam. Wa ghuddu, yang berikutnya, wa ghuddu absarakum, dan tundukkanlah pandangan-pandangan kalian. Ini poin yang berapa? 5. Ya kan? Yang keempat, menjaga kemaluan. Yang kelima, menundukkan pandangan. Ya kan? Wa ghuddu absarakum, dan tundukkanlah pandangan-pandangan kalian. Yang menundukkan pandangannya apakah perempuan atau laki-laki atau dua-duanya sama? Sama, umum. Laki-laki enggak boleh juga matanya jelalatan melihat perempuan yang bukan mahramnya. Perempuan juga sama, walaupun bercadar, walaupun memakai burdah penutup mata, tapi tidak boleh apa? Tidak boleh mandang laki-laki yang bukan mahramnya secara bebas juga. Ayatnya jelaskan, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Katakanlah kepada segenap kaum mukminin agar mereka apa? Menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Dan katakanlah kepada segenap para wanita mukminah agar mereka juga menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Faham ya? Naam, ini sudah disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, termasuk cara barakallahu fikum untuk terkondisikan, itu tertundukkan pandangannya, terjaga kemaluannya, di antaranya apa? Disyariatkannya hijab bagi wanita. Paham ya? Enggak bebas. Ketika perempuan disuruh berhijab, berpakaian syar'i, bercadar, apalagi sempurnakan burdah misalkan, pakaian luas, longgar, lebar, tanpa warna-warni yang bisa menarik perhatian, pakaian yang luas, longgar, lebar, warna gelap. Coklat tua, biru tua atau hitam. Paham ya? Hindari warna-warni, bukan mengharamkan, mengkondisikan. Paham ya? Nah, karena biasanya pakaian warna-warni itu barakallahu fiik, walaupun bercadar, antum lihat pakaian warna-warni, perempuan atau akhwat bercadar, pink misalkan. Tertarik enggak bersama? Ada rasa tertarik enggak untuk melihat warna itu? Naam. Naam. Secara tabiat orang melihat warna-warna kayak gitu tertarik. Itu barakallahu fikum bisa dikatakan karena warna yang identiknya perempuan yang memakai gitu loh ya. Makanya kalau untuk perempuan, para akhwat ketika keluar rumah ya upayakan bisa mengkondisikan tadi itu, menggunakan pakaian luas, longgar, lebar, tidak menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya, dan apa? Upayakan mencari warna yang gelap. Paham ya? Karena warna gelap jarang sekali orang tertarik, warna hitam, biru tua, coklat tua. Kalau pink ya, seperti orang Hizbiyun yang ada, ya, cadarnya pink. Nah, kemudian jubahnya hijau muda. Menarik perhatian barakallahu fiik. Berarti tidak terwujudkan untuk ghadul basarnya.
tidak terwujudkan untuk apa? Menutup pintu-pintu fitnah di situ. Ahlus sunnah insyaallah waspada. Berhati-hati barakallahu fiik. Naam, seperti itu. Jadi kisahnya mengenai syariat tadi itu barakallahu fiik, mensyariatkan wanita agar menutupkan pakaiannya ke seluruh tubuh mereka. Fungsi dan tujuannya apa? Pertama, agar tidak diganggu dan mudah dikenal. Perempuan itu ya barakallahu fiik, kalau bercadar menggunakan pakaian syar'i yang tidak menarik perhatian, kalaupun pakaian yang warna hitam pun upayakan cari yang tidak berbordir. Mencari yang tidak banyak bordirnya, yang bunga-bunga atau semisal, yang polos saja hitam. Banyak kan jual, banyak sekali. Kalaupun pakai bercadar, cadar yang wajar, enggak usah banyak gaya, butterfly. Kalau Ustaz, cadar butterfly kupu-kupu itu ngapain? Kembali ke masa lalu aja dah, enggak usah banyak gaya udah. Cadar yang biasa aja, enggak butterfly, enggak model kupu-kupu, kemudian karena biasanya yang bikin seperti orang hizbiyun kebanyakan. Paham ya? Perempuan ketika keluar rumah itu mengapain? Ketika bercadar, pakai pakaian longgar, bukan untuk berhias, bukan untuk apa? Biar penampilan dilihat orang lain, biar aman dari fitnah. Ingat-ingat ya. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Allah Taala nyatakan dalam Al-Qur'an Karim surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yudain wa kana Allahu ghafurur rahim. Itu ayat yang paling akurat, kuat dan tepat berkaitan masalah hijab. Wahai Nabi, katakanlah kepada segenap istri-istri kaum mukminin dan istri-istrimu dan anak-anak perempuan agar mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka ini. Seluruh tubuh mereka. Paham ya? Para ulama mengambil istinbat di sini bahwasanya apa? Menutupkan pakaian atau kain pada wajahnya hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena sumber fitnah wanita bukan pada tumitnya, wala sikunya, wala lengannya, pada wajahnya. Pusat kecantikan di mana? Wajah. Antum terfitnah karena wajah. Jarang sekali antum terfitnah karena tumit. Tumit perempuan. Paham ya? Wajah. Oleh karena itu apa? Para ulama mengambil istinbat wajibnya seorang wanita menggunakan cadar dengan kaidah apa? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Menutup pintu fitnah wajib hukumnya. Tidak akan sempurna kecuali harus menutup wajah, maka menutup wajah hukumnya adalah wajib. Paham ya? Tapi Syekh Al-Albani kan mengatakan sunnah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, ijtihad para ulama kita menghormatinya. Paham ya? Tidak mengejek mereka. Ahlu ijtihad keliru dapat 1 pahala. Paham ya? Benar dapat 2 pahala. Tapi kita sebagai orang-orang generasi berikutnya yang kita bukan ahlu ijtihad, tentunya kita mandang, pilihlah ijtihad yang benar. Bukan berarti bebas milih dalam ijtihad, tidak. Milih yang benar, yang mencocoki dalil sesuai dengan apa? Nah, barakallahu fikum, dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Lebih selamat tadi itu. Innas sa'ida laman junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Ini kaitannya masalah apa? Menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan. Kalau perempuan bercadar, tertutup, pakaiannya apa? Luas, longgar, lebar dan warna-warni, warnanya barakallahu fikum warna gelap, orang enggak tertarik biasanya. Orang-orang awam contohnya ya, orang awam atau yang semisal mereka melihat seperti itu takut mereka. Wah, ini apa ini? Oh, jangan-jangan ninja. Malah macam-macam mereka takut, enggak berani ganggu. Coba kalau pakaiannya apa? Transparan. Pakai kerudung gaul. Kemudian dia enggak pakai cadar, pakainya masker, Nah, kemudian posisinya barakallahu fikum, pakaiannya tipis atau pakaiannya apa? Masih menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya, banyak gangguan. Baru lewat sudah dipanggil. Fitnah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ingat-ingat tadi poin yang penting tadi ya. Tujuannya apa? Nam dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain. Tujuannya mudah dikenal dan tidak diganggu. Atau fulan, tahu enggak rumahnya fulanah bintu fulan? Nah, itu mungkin dia keluarga atau ada ziarah kepada keluarganya misalkan. Kampung itu enggak ada yang pakai cadar kecuali dia gitu loh. Oh, yang mana ya fulanah? Itu loh yang pakai cadar. Oh ya, pojokan itu Pak rumahnya. Pojokan sendiri pakai cadar. Mudah dikenal. Paham ya? Pakai cadar. Kemudian tidak diganggu. Kemudian tidak diganggu, intinya itu. Jadi menyelamatkan kehormatan wanita tadi ya, bukan malah membuat sempit kata mereka.
Kalau pakai cadar panas, kalau pakai kerudung panas. Sekarang kita katakan kepada mereka itu pengen panas di mana? Lebih baik panas di dunia daripada panas di neraka gitu loh. Paham ya? Berpikir ke arah situ. Sekarang kalau pandemi malah pakai cadar mereka. Kalau enggak pandemi enggak pakai cadar, masker maksudnya. Paham ya? Nah, ketika enggak pandemi, Masya Allah ngumbar apa? Ngumbar kecantikannya, lipstik harga 100 ribu. Paham ya? Umbar kemana-mana. Setelah pandemi pakai cadar, masker. Ya, nanti kalau orang-orang pakai cadar diajak-ajak, Allahul musta'an. Jangan sampai terjadi. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, poin yang kelima tadi ya. Yang keenam, wa kuffu aydiyakum. Dan tahanlah tangan-tangan kalian. Ditahan bagaimana maksudnya? Ditahan untuk tidak berbuat kejahatan kepada orang lain. Paham ya? Itu maksudnya. Ini 6 poin, 6 perkara yang kalau kita siap memberikan jaminan ini kepada Rasulullah, Rasulullah akan menjamin dengan surga. Masya Allah. Pertama, berkata jujur. Kedua, memenuhi apa? Janji. Ketiga, melaksanakan atau barakallahu fikum menunaikan amanah. Keempat, menjaga kemaluan. Kelima, menundukkan pandangan. Keenam, menahan tangan-tangan kita dari berbuat kezaliman. Masya Allah. Rawahu Ahmad. Hadisnya ini sahih. Rawahu Ahmad. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahmatullahi alaih dalam kitab As-Silsilah As-Shahihah. Di bawah disebutkan ya. Hadis sahih. Rawahu Ahmad. Ahmad ini siapa ini? Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Imam Ahli Sunnati wal Jamaah. Nah, barakallahu fikum. Beliau ini juga apa? Barakallahu fikum hidakumullah termasuk murid daripada Imam Syafi'i rahimahullah taala. Masya Allah, Imam Syafi'i, nah barakallahu fikum berguru dengan Imam Malik bin Anas, sampai-sampai dinukilkan dalam sejarahnya menghafal Muwatta Malik, Imam Syafi'i. Nah, Imam Ahmad ini ternyata apa? Murid daripada Imam Syafi'i. Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat bawahnya itu, qala asy-syarih wa tabahullah, perhatikan kitabnya. Al-wafa'u bil wa'di ma'muran bihi. Nah, memenuhi janji, menepati janji adalah perkara yang diperintahkan dengannya fi jami'il adyan, pada semua agama. Semua agama, hatta agama selain agama Islam pun kalau orang itu ingkar janji mereka kesenang. Paham ya? Jadi memenuhi janji termasuk perkara yang diperintahkan pada semua agama. Wa hafadha 'alaihi ar-rusul al-mutaqaddimun, dan juga senantiasa para rasul terdahulu mereka menjaga yang namanya apa? Memenuhi janji. Was-salafus salihun, dan para pendahulu yang saleh demikian juga memenuhi janji, tepat pada barakallahu fikum waktunya atau yang semisal. Wa asnallahu ta'ala 'ala khalilihi fit tanzil biqaulih, dan Allah taala memberikan sanjungan kepada khalilnya. Ingat-ingat kemarin Anda sebutkan ada Kalimur Rahman, ada Khalilur Rahman. Siapa kemarin Kalimur Rahman? Naufal. Kalimullah, orang yang diajak bicara Allah, siapa kemarin? Nabi siapa? Yang tak suruh mengkondisikan kemarin. Ada 2 kan? Ada Kalimullah, ada Khalilullah. Ingat enggak? Ingat. Antum Harun. Siapa itu Kalimullah? Musa alaihissalam. Kalau Khalilur Rahman, Ibrahim alaihissalam. Itu diingat-ingat ya. Nah, dan Allah Taala menyanjung, memuji kekasihnya Khalil, karena Khalil ini adalah apa? Gelar paling tinggi daripada mahabbah. Paham ya? Mahabbah di bawahnya. Khalil itu nanti apa? Ada sifat al-khullah. Al-khullah itu kecintaan yang paling tinggi sudah. Paham ya? Di atas mahabbah. Nah, yang mendapatkan gelar Khalil cuma 2 saja. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah, kita lihat sanjungannya. Wa Ibrahim alladzi waffa, dan Ibrahim orang yang wafa, yang memenuhi janji, menepati janji. Paham ya? Tidak ingkar janji. Pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa madaha ibnu Ismail biqaulih, dan kemudian Allah Taala memuji anaknya. Anak siapa? Ibrahim alaihissalam itu Ismail dengan ucapannya kana shadiqal wa'di. Dahulu sungguh Ismail itu adalah apa? Orang yang barakallahu fikum tepat janji. Jujur, masih tepat janji. Paham ya? Barakallahu fikum, memenuhi sesuai dengan apa? Janjinya. Menunaikan sesuai dengan apa yang dia
janjikan. Seperti itu. Intaha min faidil qadir. Syahidnya barakallahu fikum, 6 poin tersebut, 6 perkara tersebut kalau ada pada seorang, berarti kita telah memberikan jaminan, diberikan oleh Rasulullah SAW, akhirnya kita mendapatkan jaminan balik. Apa itu tadi? Jaminannya surga. Berkata jujur. Kemudian apa berikutnya? Apabila berjanji dipenuhi, ditepati. Apabila diberikan amanah ditunaikan. Kemudian menjaga kemaluan, kemudian menundukkan pandangan, kemudian menahan tangannya dari berbuat kezaliman. Masya Allah, 6 poin atau 6 perkara apabila kita melaksanakannya, berarti kita telah memberikan jaminan untuk Rasulullah SAW, yang akhirnya Rasulullah pun apa? Atman lakumul jannah, mengatakan kepada kita semuanya atau kepada orang-orang yang melakukan 6 perkara tadi itu, aku jamin untuk mereka surga. Masya Allah, surga tidak perlu panjang lebar lagi karena sudah sangat jelas sekali. Mengenai kenikmatan surga. Di antara kitab yang sangat bagus membahas seputar indahnya surga, kitab apa kemarin Abdurrahman? Hadil Arwah ila Biladil Afrah, karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Sampai-sampai Allah taala mensifati surga karena begitu indahnya dan begitu tidak ada tandingannya, barakallahu fikum, sebutkan dalam hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, hadis qudsi, a'datu li ibadiyas salihin, aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Apa itu yang dipersiapkan? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, sesuatu yang belum pernah mata melihat, belum pernah telinga mendengar, belum pernah terpetik di benak manusia atau hati manusia. Bayangkan surga. Paham ya? Surga yang paling rendah saja bagaimana kenikmatannya? Sebutkan dalam hadis, permisalannya bagaimana? 6, lebih indah daripada 10 kali dunia dan seisinya. 10 kali dunia dan seisinya, bayangkan. 1 kali itu sudah luar biasa, 10 kali dunia dan seisinya. Makanya masing-masing penduduk surga itu mereka puas dengan kedudukannya. Karena merasa apa? Merasa diberikan yang paling istimewa, padahal masih ada yang lebih istimewa lagi. Masya Allah. Rasulullah azza wa jalla an yaj'alana min ahlil jannah. Kita minta kepada Allah taala semoga kita termasuk penduduk surga. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin.